Allahu Akbar. Kullama shalla musalli wa kabbar. Allahu Akbar. Kullama dhaha mudahhin wa nahar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu bikulli ni'matin an'amtaha wa lakal hamdu bikulli hasanatin taqabbaltaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh ba'atsahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-abrar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha wattaquh washkuruh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila qaulihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum mukminin, jamaah salat Id karramakumullah. Pagi ini kita berkumpul di sini di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini dalam suasana penuh syukur dan kebahagiaan menyambut hari raya yang agung, hari raya Idul Adha yang mulia. Sebuah hari di mana umat Islam di seluruh penjuru dunia bersumpah bersimpuh di hadapan Ilahi, meneguhkan kembali nilai-nilai luhur ketakwaan, keikhlasan dan pengorbanan. Di pagi yang disinari cahaya rahmat ini, kita bersama-sama bertakbir, bertahmid, bersujud dan bermunajat, menyatukan hati dalam satu ikatan iman yang suci.
Kita kenang kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dua sosok teladan yang mengukir sejarah tentang kepatuhan total dan cinta abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Judul khutbah kita adalah ridha untuk kepatuhan total. Dalam suasana berkumpul seperti ini, terbayang bagi kita peristiwa agung sekitar 14 abad yang silam. Pada tanggal seperti tanggal kemarin 9 Zulhijjah, di sebuah padang yang luas yang bernama Arafah, ratusan ribu insan berhimpun dengan pakaian yang putih, menanggalkan segala peradaban, perbedaan pangkat dan kedudukan. Mereka berdiri di hadapan Allah, mengalirkan air mata taubat, merendahkan hati dan mengharap ampunannya. Di sana kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan khutbah yang pada akhirnya dipopulerkan dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan, yang menggema sepanjang zaman, memancarkan pesan keadilan, kasih sayang dan kemanusiaan. Sebuah momen agung yang hingga kini menjadi cahaya penuntun bagi umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam suasana penuh keseriusan Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dan kekhusyuan para hujjaj mendengarkannya. Kala itu turunlah sepotong ayat yang menggetarkan jiwa. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Ayat itu bukan sekedar wahyu, melainkan pengumuman agung dari langit. Pertanda sempurnanya agama ini dan paripurnanya nikmat Allah atas umat manusia. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku bagimu, telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, dan aku rela, ridha. Petikan ini yang menjadi salah satu kata judul khutbah kita. Dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Ayat ini hadir sebagai pelita, penutup kenabian yang membuat para sahabat sebagian meneteskan air mata, menyadari perpisahan kian dekat. Di antara mereka ada yang bergembira, bersyukur atas sempurnanya agama ini dan lengkapnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Mereka memandang ayat itu sebagai kabar gembira yang menyempurnakan risalah Islam. Namun ada pula sahabat yang justru bersedih, meneteskan air mata karena menyadari bahwa sempurnanya agama berarti tanda dekatnya waktu perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak lama lagi masa tunggu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling tersentuh adalah Abu Bakar Siddiq, yang hatinya dipenuhi dengan rasa haru sebab cinta dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mampu dipisahkan oleh waktu dan takdir. Diriwayatkan bahwa ketika ayat itu turun, Abu Bakar Siddiq tak kuasa membendung air mata. Ia meninggalkan saf kaum muslimin, menyendiri di bawah naungan sebatang pohon, menyenangkan hati yang diliputi duka. Pemandangan itu membuat Umar bin Khattab penasaran. Ia pun mengikuti langkah Abu Bakar, ingin mengetahui sebab dibalik kegundahan sahabat terdekat Rasulullah itu. Saat bertemu, Umar bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah yang membuatmu demikian?" Dengan mata basah Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, ayat itu bukan sekedar kabar gembira, ia adalah isyarat bahwa kekasih kita akan segera pergi, meninggalkan kita." Hati Umar pun seketika itu luluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang agung yang turun di Arafah itu, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu kata yang begitu mulia dan penuh makna, yaitu kata ridha, dari kata raditu. Allah berfirman, "Aku telah ridha Islam sebagai agama kalian." Sebuah anugerah yang tak ternilai, sebab ridha Allah adalah puncak dari segala harapan dan tujuan. Karenanya di dalam hadis, ketika Allah sudah menyatakan raditu, maka kita pun segera bersama-sama mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Demikian juga dalam berbagai ayat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika Allah sudah menyatakan ridho kepada kita, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita ridho juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari penghayatan terhadap ridho inilah Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melewati cobaan-cobaan berat dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, perintah yang datang padanya bukan perkara ringan. Ia diminta meninggalkan tanah kelahiran, menempatkan istri dan anaknya di padang tandus tanpa perbekalan, hingga puncaknya menyembelih putra tercinta yang telah lama dinanti. Namun karena hati Nabi Ibrahim dipenuhi rasa ridho kepada Allah, ia tidak sekedar patuh, tapi menerima dengan lapang dada. Ridho itulah yang menguatkan langkahnya, membuat
setiap ujian berubah menjadi kemuliaan hingga akhirnya menjadikannya sebagai Khalilullah, teman Allah, kekasih Allah. Dari ridhanya yang tulus kepada ketentuan ilahi, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah yang begitu berat. Ia tidak saja meninggalkan tanahnya